Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan atau menjelaskan hasil kerja kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Risadul Anam dengan NIM 13122000194. Dan teman-teman saya yang pertama ada Muhammad Islaudin, Ahmad Jidan, dan Gaung Agung Rahmatullah. Kami akan membahas tentang prinsip-prinsip pengelolaan kantor hukum modern, profesional, dan berintegritas. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang pentingnya pengelolaan kantor hukum yang modern, profesional, dan berintegritas. Prinsip-prinsip pengelolaan kantor hukum yang modern, profesional, dan berintegritas ini sangat penting dalam menghadapi tantangan hukum saat ini. Penggunaan teknologi dan inovasi meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan, sementara profesionalisme memastikan pengacara memenuhi standar tinggi melalui pelatihan berkelanjutan, integritas, membangun kepercayaan antara kantor hukum dan klien serta masyarakat, kemudian menciptakan komitmen terhadap etika profesi dan tanggung jawab sosial. Nah, di sini kita akan membahas ada beberapa rumusan masalah. Yang pertama, apa saja prinsip utama yang harus diterapkan dalam pengelolaan kantor hukum yang modern. Kemudian yang kedua, bagaimana menjaga profesionalitas dalam pelayanan kantor hukum. Kemudian yang ketiga, mengapa integritas penting dalam pengelolaan kantor hukum dan bagaimana cara untuk memeliharanya. Nah, kemudian yang keempat, apa peran teknologi dan manajemen sumber daya manusia dalam mendukung pengelolaan kantor hukum yang efektif. Nah, kemudian rumusan masalah ini akan dijelaskan oleh teman-teman saya selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Islaudin dengan NIM 13122000221. Selanjutnya saya akan meneruskan penjelasan dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan prinsip-prinsip utama dalam pengelolaan kantor hukum modern. Pengelolaan kantor hukum modern memerlukan beberapa prinsip kunci untuk efisiensi dan efektivitas layanan. 1. Inovasi. Kantor hukum harus terbuka terhadap teknologi baru untuk meningkatkan efisiensi seperti menggunakan perangkat lunak, manajemen kasus, dan sistem dokumen elektronik yang mempercepat prosedur dan mempermudah kolaborasi. Nomor 2. Transparansi. Menyediakan informasi jelas mengenai biaya dan perkembangan kasus penting untuk membangun kepercayaan klien serta menghindari kesalahpahaman. Nomor 3. Kolaborasi kerjasama di dalam tim dan dengan klien meningkatkan kualitas layanan, memanfaatkan keahlian khusus dan menciptakan suasana kerja yang positif. Nomor 4. Kualitas layanan. Menjaga standar tinggi dalam setiap aspek layanan hukum, melakukan penelitian mendalam dan mengantisipasi masalah adalah kunci untuk membangun reputasi yang baik dan menarik klien baru. Selanjutnya saya akan menjelaskan menjaga profesionalitas dalam pelayanan di kantor hukum. Profesionalitas adalah kunci untuk membangun dan menjaga kepercayaan klien di kantor hukum. Beberapa cara untuk mempertahankan profesionalitas meliputi ada 3, yaitu 1. Pendidikan dan pelatihan berkelanjutan. Penting untuk terus memperbarui pengetahuan hukum dan meningkatkan keterampilan praktis melalui seminar dan kursus agar pengacara dapat memberikan nasihat yang akurat. Nomor 2. Etika dan standar profesi. Menegakkan kode etik termasuk menjaga kerahasiaan informasi klien dan menghindari praktik merugikan, membangun reputasi solid dan kepercayaan publik. Nomor 3. Komunikasi efektif. Pengacara perlu memberikan informasi yang jelas dan tepat waktu serta responsif terhadap kebutuhan klien untuk menciptakan hubungan yang baik dan mengurangi kecemasan. Dengan menjaga profesionalitas, kantor hukum dapat memberikan layanan berkualitas tinggi, memperkuat hubungan dengan klien, dan berkontribusi pada citra positif profesi hukum. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya Ahmad Jidan. Sekian, terima kasih. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya
Ahmad Zidan dengan NIM 121000199. Di sini saya akan menyampaikan pentingnya integritas dalam pengelolaan kantor hukum. Integritas adalah fondasi utama dalam praktik hukum, berfungsi sebagai pedoman bagi pengacara dan staf dalam menjalankan tugas mereka. Berikut adalah alasan mengapa integritas penting dalam pengelolaan kantor hukum. 1. Membangun kepercayaan. Kepercayaan klien sangat berharga dan dibangun melalui reputasi. Integritas klien lebih cenderung membagikan informasi sensitif dan merekomendasikan kantor hukum yang terpercaya. 2. Menghindari konsekuensi hukum. Praktik yang tidak etis dapat menyebabkan sanksi hukum dan kerugian reputasi. Menjaga integritas melindungi kantor hukum dan resiko hukum dan memperkuat kepercayaan publik. 3. Reputasi. Integritas membangun reputasi baik yang menarik lebih banyak klien dan peluang kerja. Reputasi yang kuat memungkinkan kemitraan dengan organisasi lain dan memperluas jaringan bisnis. Untuk memelihara integritas, langkah-langkah yang dapat diambil termasuk: 1. Ada audit internal. 2. Pelatihan etika. Dengan komitmen integritas, kantor hukum dapat memberikan layanan berkualitas tinggi dan membangun hubungan kuat dengan klien yang mendukung keberhasilan dengan jangka panjang. Peran teknologi dan manajemen sumber daya manusia. Teknologi dan manajemen sumber daya manusia sangat penting dalam pengelolaan kantor hukum yang efektif. Ada tiga aspek kunci yang perlu diperhatikan dalam manajemen sumber daya manusia. 1. Automatisasi proses. Penerapan perangkat lunak khusus untuk mengotomisasi tugas administrasi. Untuk mengelola tugas administrasi seperti penjadwalan dan pengelolaan dokumen, meningkatkan efisiensi dan memungkinkan pengacara fokus pada hukum yang lebih kompleks. Manajemen pengetahuan seperti 2. Manajemen pengetahuan. Sistem manajemen pengetahuan membantu pengacara mengorganisir dan berbagi informasi secara efisien, mempercepat pengambilan keputusan, meningkatkan kualitas layanan hukum yang diberikan kepada klien. 3. Perekrutan dan pengembangan. Proses perekrutan yang selektif dan program pelatihan berkelanjutan paling untuk membangun tim yang berkomitmen dan kompeten. Karyawan yang merasa dihargai lebih cenderung loyal, meningkatkan stabilitas tim secara keseluruhan. Kombinasi teknologi dan manajemen SDM menciptakan lingkungan kerja produktif dan responsif, membantu kantor hukum memenuhi ekspektasi klien dan membangun reputasi yang solid di industri. Sekian dari saya, Ahmad Zidan, dan dilanjutkan lagi oleh teman saya. Perkenalkan, saya Gawo Agung Rahmatullah dengan NIM 13121000112. Nah, dari sekian banyak penjelasan yang sudah dipaparkan oleh teman-teman, dapat disimpulkan bahwasanya dalam era globalisasi dan digitalisasi, kantor hukum menghadapi tantangan yang mempengaruhi operasional dan layanan hukum. Adaptasi cepat dan penerapan prinsip pengelolaan modern, profesional, dan berintegritas diperlukan. Penggunaan teknologi meningkatkan efisiensi, mempercepat proses hukum, dan mempermudah akses informasi bagi klien. Profesionalitas melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, menjaga kualitas layanan dan reputasi, manajemen sumber daya manusia yang baik,
dengan perekrutan dan pengembangan karyawan yang tepat, serta menciptakan lingkungan kerja yang produktif. Adapun selanjutnya, dalam hal ini disampaikan juga ada beberapa saran. Yang pertama adalah peningkatan investasi dan teknologi. Hal ini terus mengapa? Supaya terus berinvestasi dalam perangkat lunak dan sistem yang mendukung efisiensi operasional dan akses layanan hukum. Dan yang kedua, menyelenggarakan pelatihan berkelanjutan. Hal ini memprioritaskan pelatihan untuk pengacara dan staf agar tetap up to date dengan perkembangan hukum dan teknologi seiring dengan perkembangan zaman. Adapun yang selanjutnya yaitu yang ketiga, memperkuat kode etik dan pengawasan internal. Terapkan kode etik yang jelas dan mekanisme pengawasan untuk memastikan kepatuhan. Hal ini terhadap standar profesional. Adapun yang keempat, meningkatkan komunikasi dengan klien. Hal ini harus memastikan komunikasi transparan dan efektif dengan memberikan update rutin dan responsif terhadap pertanyaan dari klien. Adapun yang terakhir untuk saran ini adalah pengelolaan sumber daya manusia yang strategis. Hal ini berfokus pada pengembangan bakat yang ada dan program pengembangan karir untuk meningkatkan motivasi dan produktivitas staf. Jadi sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf dari kami apabila terdapat kesalahan, kekurangan, ataupun hal lainnya yang tidak berkenan, dimohon untuk dimaafkan. Terima kasih.